Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya pada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita dalam rangka taat dan patuh atas perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga itu semua menjadikan asbab kita mendapatkan husnul khatimah, dan mari kita bersama-sama berlomba, mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, malam di mana yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Masya Allah, Allah itu segala ketetapannya, segala syariatnya, segala perintah dan larangannya, semuanya mengandung hikmah untuk hambanya, wabil khusus kita yang umat Islam. Wabil khusus kita yang umat Islam, cuman kadang kita sebagai hambanya jarang mengetahui, jarang sekali memahami. Pada hakikatnya kita semua ketika diperintah oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, apalagi puasa, semua hal-hal yang menurut hawa nafsu nggak enak, sebenarnya kita nggak kurang suka gitu ya. Tapi atas dasar iman dan cinta kita pada Allah, itulah ujian buat kita, sampai di mana kita ketaatan kita kepada Allah. Makanya Allah mengapresiasi sekali. Allah sangat menghargai sekali amalan sekecil apapun dari kita yang kita lakukan dalam rangka taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dibandingkan dengan sholat yang malaikat Jibril selama 40 tahun, walau hanya 2 rakaat, itu masih kalah dengan amalan kita. Karena kita mengamalkan segala sesuatu yang Allah perintahkan atas dasar taat kepada Allah. Walaupun di dalam ketaatan yang kita lakukan banyak kurangnya, ngaji ya banyak salahnya, baca Quran ya banyak salahnya, silaturahmi, ngobrol dengan tetangga juga ada salahnya. Yakin di dalam hati kita ketika kita main ke rumah tetangga atau apa, nawaitunya adalah silaturahmi. Walaupun nyampe di sana ngobrolnya ngalor ngidul sampai akhirnya ngomongin orang. Tapi karena niat kita ada niat ibadah yaitu silaturahmi, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosanya. Begitu kita juga ketika dalam melaksanakan sholat, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Ini hadis, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali menganggap remeh, menganggap enteng perbuatan baik walaupun sekecil apapun.
Karena siapa tahu dari perbuatan baik yang kita lakukan walaupun kecil bentuknya, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dari sodako, entah dari ngaji, terapa, jangan sampai terbersit dalam hati kita ketika kita melakukan ketaatan pada Allah, cuman segini aja. Makanya ada la tahqironna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pengemis, kita ngasih duit 2.000, lecek 2.000-nya tuh. 2.000 ini. 2.000 ini, dan udah lecek lagi. Sama saja kita meremehkan 2.000 itu. Kita nggak tahu padahal dengan 2.000 tersebut, mungkin itu yang menyebabkan Allah ridho pada kita sehingga kita layak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah Imam Ghazali. Imam Ghazali mimpi masuk neraka. Kemudian Allah selamatkan, dimasukkan ke surga. Dan masuk surga, Allah pun bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Jawablah, karena ibadah saya, sholat saya, puasa saya. Kata Allah, bukan. Mungkin karena karangan kitabnya banyak. Imam Ghazali termasuk ulama besar, Hujjatul Islam, yang memiliki kitab karangannya banyak sekali. Di antara yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin itu ya Allah, karena saya banyak mengarang kitab yang tujuannya untuk memberikan pelajaran pada umat Islam seluruhnya karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bukan. Bukan juga. Terus apa? Kata Allah, ketahuilah kamu masuk surga gara-gara lagi sibuk ngarang kitab, nulis. Nah, zaman dulu pakainya tinta celup tuh pulpennya, celupkan ke tinta terus nulis. Tiba-tiba ada lalat nyemplung ke bak tintanya tadi, gelagapan mau mati. Imam Ghazali diambil, diselamatkan, ditaruh terus terbang. Kata Allah, itulah yang menyebabkan masuk surga, karena menyelamatkan seekor lalat yang nepluk di bak tinta. Makanya Allah rahasiakan diantaranya adalah yang pertama, di mana letak ridha Allah terhadap amal ibadah kita. Maka diperintahkan kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, berbagai macam rupanya. Kita nggak tahu di mana Allah ridho, dan Allah pun merahasiakan murkanya dari berbagai macam amal maksiat. Allah sembunyikan murkanya. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, berbuat maksiat, kemudian muncul dalam hati kita, dosa kecil inilah, santai aja. Itu yang termasuk daripada kita nggak tahu Allah murka apa enggak. Sehingga dengan begitu hikmahnya kita tidak pernah meremehkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan sampai meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun kita, karena kita nggak tahu, jangan-jangan gara-gara itu Allah murka sama kita, hidupnya langsat. Maka ketika kita berbuat dosa, maka segera dianjurkan untuk baca istighfar. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah rahasiakan lagi di alam semesta ini adalah Allah rahasiakan di alam semesta ini walinya Allah, kekasihnya Allah rahasiakan. Kalau Rasulullah sudah pasti, tapi di antara kita semua di sini kita nggak tahu siapa kekasih Allah.
walinya Allah siapa. Apa hikmahnya? Supaya kita nggak sembarangan menghina orang. Karena dalam satu hadis luar biasa, man adani waliyan adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasih saya, wali-wali Allah, maka saya mengumumkan berperang dengan dia. Kira-kira perang dengan Allah menang nggak kita? Naudzubillah min dzalik. Maka di situ hikmahnya adalah agar kita menghormati siapa saja yang ada di alam semesta ini. Orang kaya apa juga, orang muslim bagaimanapun, kita wajib menghormati. Takutnya kalau kita meremehkan dia, ternyata dia itu kekasihnya Allah. Di antara kita yang jauh hadir di sini, kita nggak tahu mana walinya Allah. Itu di antara rahasia kenapa Allah sembunyikan. Satu, ridhonya Allah atas amal-amal ibadah kita lakukan, agar kita sergap beribadah apa saja bentuknya. Karena di antara yang lainnya adalah Allah sangat suka amal ibadah kita yang kita lakukan dengan taat. Dan yang kedua adalah Allah rahasiakan murkanya. Di mana maksiat yang kita lakukan, yang mana jangan sampai meremehkan. Iblis saja Allah usir dari surga karena meremehkan makhluknya Allah, Nabi Adam alaihissalam, dan tidak mau sujud karena sombong. Sama saja, meremehkan adalah salah satu bentuk wujud kesombongan. Kemudian Allah rahasiakan kekasih-kekasihnya di antara kita semua, agar kita berlaku menghormati semua yang ada di alam semesta ini. Itulah, maka dari itu luar biasa bulan puasa ini Allah ingin mendidik kita agar menjadi la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? Itu dah setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang setinggi-tingginya derajat, yang semulia-mulianya makhluk di hadapan Allah. Bukan dia orang suku Sunda, bukan karena dia suku Batak, bukan dia suku Cirebon atau yang lainnya. Bukan juga gara-gara dia jenggotnya panjang atau dia pakai surbannya mudeng-mudeng sampai luar biasa. Bukan yang ganteng, bukan yang cantik. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling panjang jenggotnya, bukan. Bukan juga yang selain-lain. Maka di antara kita jangan sampai muncul dalam hati kita perasaan kita yang paling benar, kemudian mengkafirkan orang lain, mensesatkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Karena yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takwa. Ini sekarang kan lagi rame Pak ya, perang Amerika Israel lawan Iran gitu ya. Memang dari dulu setannya itu dua. Setan di alam semesta yang iblis yang nyata, yaitu Amerika dan Israel. Sampai ada orang Jepang sendiri mengatakan begitu. Di mana ada negara punya cadangan minyak yang banyak, maka segera negara tersebut dicap sebagai teroris. Apa tujuannya? Supaya bisa nyerang. Dari serang, diambil minyaknya. Dan Iran termasuk punya cadangan minyak kedua di dunia ini. Maka hadirin di dalam hati Allah, kita jangan sampai meremehkan sekecil apapun
baik itu ibadah kepada Allah ataupun maksiat kepada Allah. Karena kita tidak tahu di mana ridhonya Allah dan di mana murkanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sembunyikan. Dan Allah menghendaki kita, wabil khusus yang muslim ini, dengan puasa untuk jadi makhluknya Allah, hambanya Allah yang paling sabar. Ya, kenapa dengan puasa? Kenapa Allah melatih umat Islam itu dengan puasa dan sebulan lagi waktunya? Agar kita, diantaranya adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ada karena ada sumber kekuatannya. Apa sumber kekuatan hawa nafsu? Adalah makanan. Ya. Orang kalau kenyang itu menunjang hawa nafsunya, tapi ketika dia puasa, dia lapar, nggak ada yang berangasan. Dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di antaranya yang paling dasar adalah makan. Dilatih kita untuk mengendalikan makan kita. Karena tenaga atau sumber asal hawa nafsu dari makanan tadi. Ditahan dari mulai terbit fajar sampai buka, sampai maghrib. Kemudian disuruh mengendalikan juga hawa nafsu amarahnya. Otomatis kalau udah lapar ya sudah, dia akan khudu, dia akan tunduk, tidak petakilan. Kemudian ketika datang maghrib juga tetap harus mengendalikan. Jangan sampai gara-gara satu kebaikan menghilangkan kebaikan yang lainnya. Habis mampu menahan lapar dari terbit fajar sampai maghrib, ketika maghrib masih kalah gitu. Kayak balas dendam, makannya banyak akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dengan buka puasa juga diatur sama Allah, sama Rasulullah diatur, cukup 3 kurma, air segelas. Nanti, karena bahaya kalau langsung makan berat, akhirnya malas bangunnya karena keberatan. Padahal tujuan kita makan adalah agar kita mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan beribadah kalau ternyata makannya kebanyakan? Benar-benar dilatih sama Allah selama sebulan. Apa hasilnya? Hasil secara fisik yang nyata. Bapak Ibu ketika belum puasa timbang dulu badannya, berapa berat badannya. Wah, 85 nih. Ketika puasa, selesai puasa, katakanlah Idul Fitri datang, timbang, oh ternyata turun. Itu bukti fisiknya. Turun 10 kilo, turun 5 kilo, dari 85 jadi 80. Nah, dari situ udah 80, bagaimana bisa mempertahankan tetap 80 setelah selesai Ramadan? Kira-kira bisa enggak? Di antara ujian tantangan realnya mempertahankan berat badan setelah selesai puasa terus sampai ketemu puasa lagi, kira-kira sanggup enggak? Itu bukti fisiknya. Bukti amal ibadahnya, kira-kira bisa enggak mempertahankan amaliyah Ramadan sampai datang Ramadan lagi. Tadarusnya, sholat tahajudnya, paling enggak tadarusnya. Dan luar biasa sekali. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwasanya Mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil
atrujati rihuhu thayyibun wa ta'muhu thayyibun. Perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin yang membaca Quran itu perumpamannya seperti buah yang harum, wangi baunya dan enak rasanya. Al-atruja itu buah jeruk lah. Buah jeruk itu wangi, enak baunya tuh. Ketika kita naik mobil ada mabok, ada pusing, nyium bau jeruk itu langsung fresh. Ketika dibuka dimakan, buahnya enak sekali, manis. Maka perumpamaan seorang mukmin yang ngaji Quran, yang baca Quran, perumpamaannya seperti buah jeruk tadi, tapi yang manis. Wanginya seger, enak. Buahnya juga rasanya enak. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamar. Laisa lahu rihun wa ta'muhu thayyibun. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Quran seperti buah kurma. Orang mukmin, orang muslim yang enggak ngaji, enggak baca Quran seperti buah kurma. Enggak ada baunya. Kalau jeruk mungkin sekitar 5 meter kecium bau jeruknya, ini enak. Tapi kalau buah kurma sampai depan hidung juga, sampai ini juga nggak kecium baunya. Tapi buahnya manis, itu di hadapan Allah. Jadi perumpamannya seperti itu. Maka luar biasa ketika kita baca Quran itu langsung tercium aromanya, malaikat juga langsung paham wanginya luar biasa, langsung nyamperin ada orang baca Quran. Sama ada apa namanya makalah itu, perkataan para ulama itu, seorang mukmin ini khusus bagi santri ya, yang ketika dia mendawamkan zikir, mendawamkan wirid, itu akan tercium sama makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk kasat mata. Para jin itu ketika ngelihat ada seorang hamba lagi ngamalin zikir itu, akan tercium baunya. Oh, bau apa nih? Dan jin datang di situ. Apa tujuannya? Ganggu istiqomah apa enggak zikirnya, membuat yang namanya setan yang begitu berbagai macam supaya zikirnya berhenti. Maka perumpamaannya seperti itu. Kalau luar biasa sekali, apalagi di bulan Ramadan baca Quran, karena memang ketika bulan Ramadan Rasulullah SAW selalu menghatamkan Quran. Setiap malamnya malaikat Jibril datang dan Rasulullah nyetor hafalannya kepada malaikat Jibril. Nah, kita wajib beriman, wajib yakin bahwasanya Rasulullah itu seorang nabi yang mulia yang tidak bisa membaca dan menulis. An-Nabiyul Ummi. Makna hakikat, makna pastinya ya, secara harfiah memang Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian makna maknawinya adalah Al-Nabiyul Ummi, nabi yang mempunyai sifat keibu-ibuan terhadap umatnya. Maksudnya apa? Seorang ibu itu sayangnya luar biasa sama anaknya. Karena Nabi Muhammad SAW itu sayangnya luar biasa terhadap umatnya dibanding nabi-nabi yang lain. Maka ya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi beliau hafal Al-Quran.
Karena malaikat Jibril terus nuntun. Percaya nggak Pak? Bisa nggak orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, hafal? Dan saya percaya, karena dulu saya punya temen, buta, kemudian pengen hafal Quran. Akhirnya minta tolong ke saya, bacakan satu ayatnya 3 kali atau 5 kali saya baca. Beliau mendengarkan terus sampai akhirnya hafal. Maka itulah Al-Quran dijadikan, makanya sini Allah turunkan pada bulan Ramadan, di antara hikmahnya supaya kita lebih banyak bermuamalah, lebih banyak ngaji darus Al-Quran di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan tentang wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemarin itu Ya Musa inni alaitu ala nafsi inni la utimma limudabbiri anni amalan wala wal aqta'na amal kullaman yu'amilu ghairi. Kemarin sudah disindir sedikit. Wahai Musa, sungguhnya saya bersumpah atas diri saya sendiri, sesungguhnya saya tidak akan menyempurnakan amalan perbuatan orang yang berpaling kepada saya. Siapa saja yang berpaling kepada Allah, maka perbuatannya tidak akan Allah sempurnakan. Atau apa saja bentuk perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, maka Allah tidak akan sempurnakan perbuatannya. Contoh kayak orang yang pengen dagang tapi nggak punya modal, kemudian dia minjem ke bank riba, ada ribanya. Kira-kira banyak yang sukses, banyak yang bangkrut. Ya, orang yang punya usaha tapi jalannya bukan jalan yang Allah ridhoi. Ya, dagang tak apa, minjem ke bank, dan banknya bank riba, ya sudah. Yang ada nambah bangkrut. Dagangannya nggak jalan, cicilannya tetap jalan. Maka Allah tidak akan sempurnakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau qata'anna amalu kullaman ya'malu ghairi, dan saya akan memutus harapan, cita-cita setiap orang yang bercita-cita bukan karena Allah. Allah akan putuskan harapan orang-orang yang punya cita-cita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bukan karena Allah, tujuannya bukan karena Allah, maka pasti Allah putuskan. Entah nggak dapat berkahnya, nggak dapat manfaatnya, capeknya saja. Maka siapa saja yang bercita-cita melakukan satu perbuatan yang tujuannya karena Allah, maka Allah akan bantu sempurnakan. Kayak orang dagang, niatnya untuk membantu sesama. Bapak Ibu buka warung di rumah yang memang di sekitar rumah itu
orang banyak butuh sesuatu tapi susah. Maka dengan buka warung niatnya untuk membantu tetangga-tetangga supaya tidak jauh dan untuk belanja keperluan sesuatunya dan ngambil untungnya nggak besar-besar, maka Allah akan bantu. Tapi kalau nawaitunya, wah ini di sini saya bisa ini nih, karena nggak ada lagi nih saingannya, bukan karena niat membantu sama Allah, maka satu saat akan putus. Allah akan putuskan. Maka apapun yang kita lakukan harus tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah yang paling tidak menghina orang dan paling gampang dan tidak merendahkan orang adalah ketika kita belanja di warung tetangga kita yang muslim, di orang yang jualan, dan gak nawar, Pak. Niat kita belanja sekaligus juga sedekah yang dirahasiakan. Dan orang ketika dagangannya dibeli, kira-kira senang apa Pak? Senang. Maka kita mendapatkan dua, pahala menyenangkan hati orang dan pahala nawaitu sedekahnya. Jadi ketika beli nggak usah nawar. Kalau kebanyakan kita kan begitu ya, belanja di pasar nawarnya nggak kira-kira. Padahal ibu-ibu yang jualan di pasar itu ibu-ibu yang rajin jamaah, rajin pengajian, rajin yasinan, masya Allah. Tapi kalau kita niatnya membeli dagangan untuk sedekah juga untuk menyenangkan hati orang tersebut, ya sudah, jangan dibahas itu. Ya kadang dibahas ya, nyampe ke rumah habis belanja beli buah sekian harganya, ketemu anaknya perempuan juga sama, bilang, Bu, beli berapa tuh Bu semangka itu, apa buah melon 20.000, kemahalan Bu. Padahal ibunya udah niat belanja di pasar itu tuh ikhlas, udah kok sekaligus nyenengin orang. Nyampe rumah ujiannya begitu tuh, anak yang perempuan yang berapa Bu? Kemahalan Bu, saya beli 15.000. Cobaannya seperti itu. Wala uqsimanna dhahru man istanada ila siwai, dan sungguh saya akan lemahkan punggung orang-orang yang bersandar kepada selain saya. Ya, sumpahnya Allah, orang yang bersandar terhadap makhluk, terhadap selain Allah, Allah akan lemahkan. Ya, maka jangan sampai kita bersandar terhadap selain Allah. Wala atilanna wahsyatan man istanasa bi ghairi, dan saya akan panjangkan kengerian, keganasan, keadaan darurat, Allah akan panjangkan kepada orang yang berbaik-baik, merendahkan dirinya terhadap selain Allah. Maka di sini jangan sampai kita merendahkan diri kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita merendahkan diri. Maka pelajaran buat kita ini, kalau Bapak Ibu baca berita bahwasanya Iran itu diembargo Amerika dan orang-orang Barat berapa puluh tahun, Pak. Diembargo sama Amerika dan Barat, dagang nggak boleh dagang sama dia. Tapi nyatanya apa? Karena imannya pada Allah kuat, dia bisa bikin rudal, tetap jalan. Ekonomi tetap jalan, rakyatnya makin cinta sama pemerintahnya, bisa bikin rudal. Sekarang ketar-ketir
Amerikanya. Dipikirnya, coba lihat negara tetangganya. Arab Saudi punya minyak banyak tapi jadi budaknya Amerika. Mesir tetangganya. Palestina diserang hanya bisa mampu ngirim makanan saja. Dan itu juga dicegat sama Israel. Tapi Iran bantu senjata, bantu pelatihan militer, bantu. Kalau nggak ada Hamas, dari dulu sudah habis Palestina. Amerika dan Israel itu pengennya semua negara tunduk sama dia. Logika orang waras, rumah-rumah kita, yang lola ya kita. Kenapa orang lain ngatur-ngatur? Ini kamu pimpinan negara itu, emangnya siapa? Maksudnya begitu. Nah, kita merdeka sudah berapa tahun? Rakyatnya masih banyak manusia-manusia silver di jalan-jalan. Masya Allah, kayanya luar biasa, tapi dirampok sama, ya kayaknya sekarang perjanjian ini. Amerika bebas ngirim apa saja ke Indonesia tanpa ada pajak, tanpa ada. Namanya kita dijajah. Kalau negara Amerika boleh ngirim sayur, ngirim ayam, nah terus Indonesia yang punya peternak ayam bagaimana? Dan mereka harganya akan lebih rendah karena nggak ada pajak masuk, nggak ada apa sudah. Terus petani kita yang beli siapa? Sayurnya siapa yang beli? Ayam katanya mengimpor dari Amerika. Naudzubillah min dzalik. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Karena memang ini sekarang sudah akhir zaman. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kurang lebih umat Islam dunia ini usianya sampai 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Kira-kira berapa tahun lagi? Berapa banyak oknum pejabat yang jualan narkoba. Padahal itu kesalahan, tapi berusaha supaya dimaklumi. Tapi kalau rakyat yang berbuat salah, habis Pak. Maka kemungkaran terus. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh ulama menolak untuk melakukan ketika pagi upacara menghadap timur, kemudian menundukkan badan. Apa ya? Jadi suruh kayak orang ruku menghadap matahari. Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh ulama pesantren menolak. Ruku itu hanya boleh dilakukan pada Allah ketika sholat, di lain itu nggak boleh. Maka ditangkap, masukin penjara. Ruku sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala a'radhanna amman ahabba habiban siwai. Dan saya akan memalingkan orang-orang yang menjadikan kekasih selain saya. Ini sudah termasuk daripada ancaman-ancaman Allah kepada kita. Walaupun ini wahyunya disampaikan kepada Nabi Musa, hakikatnya adalah untuk kita semua. Jangan sampai kita beramal, berbuat bukan karena Allah. Jangan sampai kita menyandarkan diri kita kepada selain Allah. Jangan sampai kita merendahkan diri kepada selain Allah. Dan jangan sampai kita mencintai bukan karena Allah. Maka hasilnya luar biasa. Semuanya harus disandarkan, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.